tadi Bang kita sudah bicara, sekarang kita mau masuk lebih ke realnya gitu. Gaya-gaya anak milenial sekarang mengartikan cinta. Sekarang dengan ada teknologi, alur informasi yang sedemikian cepat, ada perubahan nilai atau apa? Tapi kemudian apakah itu berpengaruh terhadap kekuatan cinta itu sendiri? Pasti berpengaruh, tetapi kalau mengatakan bahwa yang dulu lebih indah misalnya, saya pikir juga tidak. Oh. Setiap zaman itu punya keindahannya sendiri-sendiri, punya keasikannya sendiri-sendiri. Zaman tulis-menulis surat itu zaman saya. Zaman saya begitu, menulis. Kita jadi kreatif, bikin puisi ya karena itu. Yeah. Kita berlatih bikin puisi itu karena mau menulis surat cinta. Ya kan istilahnya seperti itu. Dan itu memang indah, tetapi mengatakan bahwa zaman sekarang tidak indah juga tidak adil. Mereka juga punya gayanya sendiri, punya bentuknya sendiri, dan memang sudah berubah alat komunikasinya ya sudah berubah juga deh, modelnya, keindahannya dan segala macam. Romantik saja lah, kita kan sentimental saja bahwa kita merasa bahwa wah dulu kita masih harus menunggu jawaban dan seterusnya. Apakah sekarang ini mereka tidak menunggu jawaban? Menunggu juga. Kalau kita kirim misalnya WA begitu kan, kita kirim WA pacaran yuk, ya kan, apalah ya kan, ya belum tentu dia mau balas. Ketegangannya bahkan bisa lebih itu lagi. Kita tahu dia sudah baca, tapi dia tidak balas dia. Ya kan, ketegangannya lain lagi kan, modelnya lain lagi. Jadi kalau istilah yang lebih puitisnya, setiap zaman itu punya cintanya sendiri. Setiap zaman itu punya caranya untuk mencintai, caranya untuk dicintai dan seterusnya itu sendiri-sendiri. Cuma begini, kalau dulu sepertinya kalau dulu itu kita merasa ada posisi. Misalnya bahwa saya mencintai, dia yang dicintai gitu. Kayaknya dulu itu lebih jelas begitu. Ya kan? Ya. Dia yang tanya apa kita. Ya. Kita yang bertanya. Gitu kan istilahnya. Dan itu menjadi tugas laki-laki untuk menyatakan cinta lebih dulu. Nah, sekarang kemudian menjadi siapa saja berhak untuk menyatakan cinta. Iya, bukan sebenarnya bukan dalam posisi seperti itu, tetapi dalam posisi bahwa saya jelas begitu loh. Saya sedang menyatakan cinta ke satu orang. Gitu. Kalau sekarang saya bisa menyatakan cinta ke 3 orang sekaligus. Ya kan? Kesannya seperti itu. WA sekarang saya bisa main pada saat yang sama saya lagi jatuh cinta, katakanlah lagi batanya ke satu cewek, ya kan, merayu dan seterusnya. Padahal di sebaliknya di alat yang sama saya sedang pacaran dengan cewek lain. Jadi posisi bahwa saya sedang bertanya pada seseorang, saya sedang menyatakan cinta pada seseorang itu saja mungkin ya. Tapi itu saya bilang mungkin. Kalau sekarang itu jadi lebih kabur begitu. Ya. Jadi semakin alat komunikasinya memungkinkan bagi saya untuk dalam waktu yang sangat cepat itu punya 2 cewek gitu loh maksud saya. Kalau saya harus menulis surat, betul. Artinya kan butuh waktu, butuh apa dan butuh konsentrasi ke satu orang. Kalau sekarang lebih mungkin. Akhirnya apakah kemudian Bang kemajuan juga teknologi itu sangat berpengaruh terhadap cinta yang betul-betul cinta begitu. Cinta sama. Cinta sama. Saya cinta di zaman kapanpun sama. Cinta itu sangat purba, sangat abadi pada saat yang sama. Dia berlaku di semua zaman, di semua tempat. Tetapi cara kita mencinta, cara kita bereaksi terhadap itu yang berbeda memang. Jadi cintanya tidak berbeda, cuma cara kita bereaksi terhadap itu, cara kita menanggapi cinta, cara kita bercinta pun sudah berbeda. Ya kan? Zaman sekarang ini kita bisa puas saja cuma dengan
apa istilahnya Chatting. video chatting, video dan Video. segala macam. Udah satu malam juga kita ngobrol juga. Nah, ya kan? Kalau dulu kan tidak mungkin. Ya, jadi maksud saya begini, Bang. Jadi caranya Ya, saya bukan mengatakan bahwa kemudian zaman dulu orang-orang kemudian tidak gampang berselingkuh, tetapi apakah dengan apakah kemajuan teknologi ini membuat sorry itu saya bukan selingkuh mungkin, tetapi lebih banyak bisa lebih banyak bercinta dengan lebih banyak orang. Iya, itu yang saya bilang tadi. Saya juga tidak memaksudkan bahwa orang sekarang lebih mudah selingkuh dan orang dulu tidak. Tetapi kan adanya kesempatan menciptakan tindakan lah, kira-kira begitu. Ya. Dengan device yang ada sekarang ini, ya kita bisa, cinta itu bisa kita bagi lebih banyak begitu. Ada terbuka kemungkinan untuk itu. Saya tidak bilang bahwa orang dulu tidak. Iya. Ya kan? Tapi kesempatannya sekarang lebih mudah. Lebih gampang bagi kita. Dan yang paling penting itu berubah memang reaksi kita terhadap cinta, berubah memang orientasi mengenai cinta pun menjadi berubah dengan itu sangat berpengaruh. Kalau sekarang ini sangat berpengaruh. Ya kan? Ya. Apa yang kita miliki saat ini membuat ada hal-hal tertentu yang lalu tidak bisa jadi bisa. Nah, termasuk itu. Kita bisa berapa 2-3 orang dan seterusnya. Kemudian yang salah satunya juga jadi sangat sederhana gitu loh. Ya. Itu mungkin kesannya jadi sangat permukaan apa yang kita sebut cinta. Tetapi bukan untuk mengatakan bahwa zaman sekarang lebih buruk, tidak. Ya kan? Karena kebaikannya juga ada banyak. Kebaikannya zaman sekarang dengan zaman dulu itu ada banyak. Ya kan, zaman dulu kita hanya bisa mencintai orang sejauh yang kita pandang gitu. Ya. Zaman sekarang kita bisa orang dimanapun juga kita bisa jatuh cinta pada orang itu, kita bisa berhubungan dengan mereka dan seterusnya. Berimajinasi dengan mereka menjadi sah-sah. Berimajinasi. Tapi bahwa kemudian Bang, karena kemudahan itu membuat orientasi cinta menjadi sangat lebar sebenarnya. Yang kalau kita di awal pembicaraan Abang bilang bahwa berbicara cinta, berbicara sangat dunia yang sangat lebar, tetapi zaman sekarang ini menjadi lebih dan lebih besar lagi karena segala infrastrukturnya yang mendukung dan jadi sempit sebenarnya kan, jadi bisa dipertemukan semua. Bisa jangkauannya lebih besar. Nah, terjadi pergeseran nilai cinta di situ, Bang. Oh iya, cara kita menanggapi itu yang saya maksud. Nilai cintanya tidak berubah, tetapi cara kita menilai itu, memberi dia nilai itu berubah. Saya yakin itu pasti, tidak mungkin tidak, ya kan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu ada banyak kesempatan bagi kita untuk sekarang ini, ada banyak kesempatan bagi kita untuk memberi nilai rendah pada cinta, tetapi sebenarnya pada saat yang sama juga ada banyak kesempatan bagi kita untuk memberi nilai tinggi. Kalau sekarang kita bisa setia, misalnya kita bisa lebih setia, itu mungkin lebih dahsyat dibanding dulu. Karena apa? Karena sekarang kemungkinan untuk tidak setia terbuka lebar. Sangat. Ya kan, sangat terbuka. Jadi kalau ada orang yang bisa setia, wah dahsyat itu orang, lebih dahsyat dari orang dulu. Seperti saya, Bang. Dan Abang. Ya, mudah-mudahan. Satu hal yang paling buruk untuk kita akui adalah bahwa kita orang setia. Ya. Di zaman seperti sekarang ini mengatakan bahwa kita adalah orang setia itu klaim yang sangat besar. Lebih baik kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling benar daripada orang yang paling setia. Saya orang yang paling setia. Mudah-mudahan. Maka jadi berarti, Bang, bahwa kemudian banyak sekali ungkapan bahwa sekarang dunia ini kekurangan rasa cinta, bahwa ternyata dari perbincangan tadi cinta pun tidak lebih istimewa ya dari aspek hidup yang lain. Kalau dipahami ideal, saya pikir cinta makan, itu yang minum terbesar. Kalau dipahami ideal, saya pikir cinta itu yang terbesar. Cuma kan problemnya apa yang disebut cinta itu kan yang tadi itu bertukar tangkap dengan lepas, sesuatu yang kita pikir kita tahu, tapi padahal kita tidak tahu begitu. Cinta sangat besar. Nilai dari apa yang kita sebut cinta itu sangat besar, tetapi juga pada saat yang sama sangat abstrak. Sangat abstrak. Tapi kalau mengatakan bahwa dia lebih rendah, enggak lah. Banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu sendiri cinta kok.
Nah, apa yang lebih besar dari Tuhan? Ya. Dan kalau Tuhan itu adalah representasi cinta, ya tidak ada mungkin yang lebih besar dari cinta. Ya. Kan istilahnya kan seperti itu. Iya. Kalau kita bicara soal nilai bagaimana manusia bereaksi terhadap itu perubahannya akan terjadi terus menerus. Ya kan, bahwa akan terjadi perubahan, akan terjadi apa ini. Sekarang ini orang lebih mudah, mungkin bisa dikatakan orang lebih mudah bicara cinta, termasuk mengatakan saat mencintaimu dan seterusnya. Cinta itu lebih jadi lebih instan, ya kan. Kehidupan di tengah kehidupan sekarang ini yang begitu instan, segala sesuatu serba cepat dan segala macam, cinta pun bisa instan, ya kan. Kemudian orang sekarang bisa dengan mudah mengutip puisi cinta, tinggal Google dapat. Ya. Dan sekarang menembus sekat-sekat sosial. Oh ya, semua bebas mencintai siapa saja. Kalau masalah itu kan positifnya. Ya, itu positif. Positifnya saat ini. Iya kan? Nah, itu kan positif. Ya. Ya, makanya saya bilang tadi, positif negatifnya ada. Kita tidak bisa hanya berfokus pada satu itu saja, bahwa wah sekarang lebih buruk atau sekarang lebih kurang baik. indah atau sekarang nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Ada baik, ada buruk. Ada itu, ada tidak. Yang mungkin menarik untuk kita lihat itu justru bagaimana itu terjadi. Misalnya bahwa seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang dia bisa main, ya kan, tiba-tiba menjadi penyair dalam Waktu sekejap. sekejap. Hanya karena cinta. Dan bukan hanya karena cinta, hanya karena dia juga punya alat untuk itu. Sekarang saya tidak perlu menghafal Sapardi. Ya. Saya tidak harus menghafal puisinya Gunawan misalnya, Asmaradan dan segala macam, tidak perlu. Saya tinggal klik, ada. Saya tinggal tulis password, kata kuncinya, saya bisa temukan di itu. Dan bisa saya kirim malam itu juga, saat itu juga ketika saya lagi saya ingin merayu seseorang segala macam. Ya kan? Dulu tidak. Ya. Dulu kita harus pegang betul-betul satu puisi, dan itu kita jadikan andalan. 3-4 orang kita bisa satu puisi yang sama. Sekarang ya kan, satu orang bisa 4 puisi, 5 puisi berbeda. Nah, iya kan? Itu karena alatnya. Pada saat yang sama ya jadi memang jadi murah. Kemudahan itu membuat cepatnya yang kita bisa bikin membuat jadi murah, termasuk cara kita menilai cinta. Cinta kemudian jadi murah nilainya buat kita. Ya. Itu sisi negatifnya. Ya, jadi kemudian Bang, apa pesan Bang Amato kepada milenial tentang cinta? Seperti apa kaum milenial sekarang, anak-anak milenial sekarang melihat cinta itu seperti apa dan bagaimana mengekspresikannya? Jangan pernah berpikir sekedar untuk mencintai seseorang. Kalau kita bicara dalam tema itu, jangan sekedar berpikir untuk mencintai seseorang. Saya lebih suka dengan nasihat ini, bukan itu saya sendiri. Saya lebih suka dengan kata-kata bahwa jadilah orang yang pantas untuk dicintai sebelum kamu Mencintai. Ya, itu satu, itu. Tetapi ingat bahwa cinta itu kan tidak sesederhana itu, termasuk ke milenial saat ini. Sadarilah bahwa cinta itu tidak sederhana itu. Cinta itu adalah sesuatu yang ada pada kita, hadir untuk kita, menghidupkan kita. Artinya lepas dari sekedar cinta cinta yang lebih besar. Itu ada pada kita lah, kita berada bersama-sama dan kita memiliki itu. Ketika kita tidak mengeluarkan energi itu, mencintai sesama, mencintai orang lain, mencintai hal-hal yang pantas, yang layak untuk kita cintai, ketika kita tidak mengeluarkan energi itu, kita kehilangan nilai kita sebagai orang, sebagai manusia. Cinta itu adalah apa yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu di luar kita. Cinta itu adalah sesuatu yang sudah hadir ketika kita lahir. Kita sudah memiliki itu. Kita tidak perlu belajar. Gift ya Bang ya. Iya, Rahmat ya. Iya. Tetapi kita akan sangat mudah untuk kehilangan itu.
anak-anak lahir dengan cinta, mereka tidak mengenal perbedaan, mereka tidak mengenal sekat-sekat dan segala macam. Ketika mereka dewasa, mereka mulai mengenal sekat-sekat dan segala macam itu, kemudian hilanglah cinta. Cinta. Itu perlahan-lahan hilang. Nah, kalau kita tidak lagi mengenal itu, seperti yang saya bilang tadi, tidak lagi mengenal cinta, tidak lagi mengeluarkan energi cinta itu dari dalam diri kita kepada apa saja, alam, manusia yang lain dan seterusnya, yang terjadi adalah kita kehilangan nilai kita sebagai orang, sebagai manusia. Di situ yang sangat berbahaya, Bang ya. Dan ya itu tadi, jadilah orang yang pantas dicintai. Cintai, bukan mencintai. Ya, kawan Barta, itulah sedikit pembicaraan kita dengan Bang Amato mengenai cinta. Jadi di tengah situasi pandemik COVID-19 yang sangat global ini, yang cenderung menjemukan kehidupan politik yang semeraut. Nah, kita punya kesempatan untuk bicara mengenai cinta, memompa energi kembali untuk berimajinasi, sedikit tamasya dalam kehidupan yang sangat runut. Nah, kita akan bertemu lagi di podcast Barta Cerita yang lain. God bless.